Perkenalkan, nama saya Edi Yulia Dianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar di SMA Kristen Dharma Mulia Surabaya. Pada saat ini saya melakukan praktik PPL Aksi 2 kelas 11 dengan materi Kriya Logam. Selamat menyaksikan. Mulai kita berdoa dulu. Pimpin doa. Silakan sini. Yang keras ya kalau berdoa. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, kita pelajaran seni rupa. Nah, sebelum masuk ke materi dari tujuan pembelajaran seni rupa ya di sini. Nah, tujuan pembelajaran di sini untuk seni rupa Kriya Logam yang pertama, setelah belum menjelaskan materi Kriya Logam, peserta didik mampu mencontohkan tentang macam-macam jenis Kriya Logam dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah belum menjelaskan materi Kriya Logam, tadi mampu mengelompokkan dengan tepat macam alat dan bahan yang telah diketahuinya. Setelah guru menjelaskan materi Kriya Logam, peserta didik mampu melakukan pembuatan desain Kriya Logam. Yang keempat, setelah guru menjelaskan materi Kriya Logam, peserta didik mampu menciptakan Kriya Logam dalam estetik dan menarik. Nanti berkarya logam. Terus Kriya Logam. Oke, sebelumnya di sini ada dua sebelum aja. Kenapa? Ada masuk. Bukakan dulu. Aaron, Angela, Angel, Audrey, Karti. Untuk seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi kemarin, masih ingat kalau seni rupa 2 dimensi apa? Ya, kemarin. Contohnya apa? Seni lukis. Kemudian apa lagi? Gambar. Ya. Nah, ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Kalau seni rupa 2 dimensi, karya yang memiliki dimensi panjang dan lebar yang bisa dilihat dari satu sisi saja ya. Kalau seni rupa 3 dimensi, karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar dan tinggi bisa dilihat dari segala arah. Ya, hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kemarin kan masuk di pelajaran apa? Seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi kemarin. Gitu. Sebelum memasuki ke materi selanjutnya yaitu tentang kriya logam, nantinya kalian akan berkarya kriya logam. Berkarya kriya logam. Nah, kriya logam di sini itu berkarya dengan bahan bekas nantinya. Ya, karya seperti itu. Nah, nanti untuk kriya logam kalian akan berkarya seni rupa 2 dimensi yang bisa dilihat dari depan saja berupa karya relief nantinya. Nah, di sini kalian akan berkarya sebuah karya kriya logam berbahan kaleng bekas gitu nantinya. Nah, Bapak tampilkan untuk PowerPoint-nya ya di sini. Nah, selanjutnya di sini setelah tujuan pembelajaran, nah ini masuk ke materi ya. Nah, dari kriya logam di sini itu dicatat. Nah, kriya logam merupakan seni kerajinan
atau juga keterampilan untuk dapat membuat suatu karya menjadi barang-barang yang mempunyai nilai guna, ya, atau hias dengan menggunakan logam sebagai bahan dasarnya. Seperti itu. Nanti kalian menggunakan bahan dasar kriya logam. Nah, di sini sebelum itu kalian pernah melihat karya-karya logam dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa dalam perabotan rumah tangga? Ya, ya. Apa contoh karyanya dalam kehidupan sehari-hari? Carlos? Yang diterapkan berarti yang dipakai. Mm-mm. Ukiran di sendok, di garpu, pagar. Nah, itu contoh perabotan rumah tangga ya. Berarti ada yang memiliki fungsi pakai. Nah, ada yang memiliki fungsi hias, tergantung dari penggunaannya ya. Ada seni rupa terapan dan ada seni rupa murni. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini nanti kalian membuat yang hias nantinya. Gitu. Sudah dicatat? Sudah. Selanjutnya, nah, karya-karya logam yang dihasilkan bisa berupa karya 2 dimensi, berupa relief ya, maupun 3 dimensi. Itu bisa berupa patung, logam ya, perabotan rumah tangga dan sebagainya. Kedua, di sini untuk teknik-teknik yang bisa kamu pakai pada pembuatan kriya logam yaitu dengan teknik seperti ketok tekan ya, ketok atau di teknik tekan, kemudian ada kolase, ada las, ada teknik cor dan patri. Nah, itu teknik dalam pembuatan kriya logam di situ. Nah, yang sering dipakai ini biasa seperti itu, yang sering digunakan untuk tekniknya. Nah, untuk praktek hari ini pakai teknik yang paling mudah yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian terapkan pada kriya logam, ya lempengan kriya logam itu, yaitu dengan teknik kolase. Sama apa kira-kira? Tekan. Nah, jadi teknik kolase atau teknik ketok atau tekan ya. Berarti ada pakai 2 teknik itu. Kalau teknik las berarti kalian membutuhkan alat las. Nah, kan seperti itu. Jadi kan mungkin. Kemudian teknik cor. Berarti kamu harus melebur sebuah logam panas menjadi meleleh kemudian dituang seperti itu. Kalau teknik patri berarti menyambungkan juga patri ya di solder seperti itu, menyambungkan. Hampir sama dengan las ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa mau pakai las kalian, membuat kap lampu, membuat rangkanya dulu di las. Nah, kemudian baru logamnya buat hiasannya. Itu bisa juga. Tergantung. Tapi kita memberi contoh yang tekan dan kolase ya untuk pembuatan kriya logam hari ini gitu. Nanti kalian memilih teknik yang mana yang akan digunakan nantinya. Itu untuk tekniknya. Kemudian yang ketiga, dari sini dari kriya logam tersebut dapat menghasilkan benda yaitu sebagai hiasan serta benda sebagai benda pakai, memiliki nilai guna ya seperti itu. Nah, seperti kap lampu yang mempunyai ukir relief. Nah, itu ada yang memiliki fungsi pakai, ada yang memiliki fungsi hias. Ya, selanjutnya, nah untuk alat, nah yang alat yang perlu digunakan nantinya di sini kalian perlu desain. Nah, itu penting sekali desain itu. Nah, jadi untuk supaya kalian bisa membuat karya, ingin harapannya yang terbaik kan harus mendesain dulu kan seperti itu. Apa yang ingin dirancang, direncanakan, nah harus didesain terlebih dahulu. Kemudian ada alat cutter untuk memotong nantinya. Kemudian ada gunting.
untuk menggunting logam. Karena bahannya ini lunak ya, mudah dipotong seperti itu. Karena bahannya aluminium kan, alumini kan seperti itu. Kemudian ada gunting, ada kain flanel. Nah, kain flanel di sini untuk alas juga, teknik tekan kan, jadi itu sebagai alasnya nanti dan juga sebagai backgroundnya nantinya. Itu kegunaannya kain flanel sebagai alas dan juga sebagai background. Kemudian ada ballpoint. Nah, ballpoint ini pakai ballpoint mati nanti kalian menggunakan alatnya untuk mengukir di situ di logamnya. Kemudian ada lem uhu. Lem uhu. Kemudian ada kaleng bekas. Nah, kaleng bekas di sini kaleng yang mengandung alumini ya. Bukan seng ya, bukan besi ya, tapi aluminium di sini. Bahannya aluminium. Mudah ditekan dan mudah digunting. Jadi lunak ini. Jadi renyah. Kamu pakai gunting, cutter ini bisa seperti itu. Nah, itu kaleng bekas. Nah, makanya minuman penyegar kan banyak macamnya, yang modelnya seperti ini ya tapi ya. Nah, yang seperti ini contohnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah figura untuk finishingnya supaya kelihatan artistik, finishingnya supaya rapi dari hasil potongan atau kolase yang kamu buat nantinya gitu. Nah, itu alat dan bahan. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan untuk alat dan bahannya. Sudah dicatat ya? Kenapa? Figura kaca. Oh. Figura kaca fungsinya apa? Untuk finishing, untuk mengemas apa yang sudah kamu buat supaya kelihatan rapi atau juga supaya layak dijual kan gitu nantinya. Layak dipajang atau layak dijual kan gitu. Layak dipajang di rumah kalian nah, seperti itu. Ini dibagi 4 kelompok ya, ada gambar hewan, kemudian ada gambar motif tumbuhan, kemudian gambar 3 dimensi yang model 3 dimensi, kemudian yang ada yang gambar alam, ya, panorama alam, ada pohon, ada gunung, panorama alam. Itu silakan dibagi untuk ketua kelompoknya. Nah, bagian sini ke belakang. Nah, di sini ada 5 kelompok. Dibagi ke belakang ya. Nah, di sini tugasnya membuat desain. Ya, bisa lihat di HP kalian nanti cari contoh yang menarik. Nah, di situ bisa kalian yang cocok menggunakan teknik apa yang kamu cocok nantinya. Mungkin yang senang yang kolase atau suka yang teknik tekan seperti itu ya. Kelompoknya yang kelompok ini kurang satu. Sudah, siapa yang kurang? Nah, silakan membuat. Iya. Kemudian ada proses pembuatan kriya logam. Nah, ini prosesnya. Proses itu penting untuk supaya apa yang kamu harapkan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Ngikuti prosesnya ya untuk membuat karya supaya tidak ada yang gagal gitu. Supaya maksimal. Yang pertama, proses pembuatan kriya logam yaitu mendesain karya. Berarti nanti kalian akan mendesain terlebih dahulu. Desain itu wajib untuk berkarya gitu. Supaya apa yang dirancang bisa menghasilkan apa yang diinginkan kan seperti itu. Finishingnya supaya tercapai. Yang kedua,
memindahkan desain ke media logam. Setelah desainnya sudah jadi, baru kamu memindahkan desain ke logamnya. Gitu. Selanjutnya, mengukir dengan teknik menekan. Nah, ini contoh yang teknik tekan ya. Dengan cara menekan desainnya ke alas logam. Yang keempat adalah finishing. Ya berarti itu contohnya finishingnya dengan cara ditempelkan figura, ya dikasih figura, kemudian dipakai alas buffalo, alas kain flanel. Kalau bisa warna hitam atau warna gelap, karena yang dipakai nanti aluminiumnya kan warna apa? Silver. Jadi supaya menyala, supaya kelihatan, backgroundnya harus lebih gelap. Kan seperti itu. Hitam boleh biru tua, coklat. Nah, seperti itu. Mukanya gelap. Ya. Nah, di sini untuk kaleng bekas penyegar ya, minuman penyegar di sini. Nah, caranya nanti memotongnya supaya menghasilkan lembaran. Nah, jadi kamu cutter sininya ya, pojoknya sini di cutter. Nah, seperti ini ya. Perhatikan, nanti di rumah itu biar ngaternya biar enak kalian. Nah, di cutter supaya menghasilkan logam lembaran dari barang bekas sehingga menjadi lembaran yang menarik untuk dibuat bahan dasar kria logam nantinya. Seperti itu. Jadi dipotong kepalanya dulu ya. Nah, jadi dipotong. Nah, sampai putus. Nah, sudah. Selanjutnya bisa kamu teruskan dengan gunting juga. Karena yang diambil adalah tengahnya, yang dibuang jadi atas dan bawah ya. Atas dan bawah. Kita ambil lurusnya aja, yang lurus, tengahnya. Jadi tengahnya. Nah, jadi keamanan keselamatan harus dijaga. Karena ini tajam, perlu kehati-hatian menggunakannya. Nah, kalau sudah supaya menghasilkan lembaran, ini digulung balik supaya lurus. Supaya lurus. Nah, jadi lembarannya sudah siap untuk digunakan untuk media dasarnya. Nah, jadi udah gitu. Jadi lembaran sebagai media dasarnya. Jadi kalian di rumah memilah-milah mungkin butuh 2 botol, 3 kaleng, 4 terserah tergantung desain kamu nantinya. Seperti itu ya. Di rumah disiapkan untuk menyediakan bahannya ini 2 atau 3 kaleng. Jadi di sekolah nanti tinggal menempelkan desain. Nah, contohnya ini teknik yang paling gampang. Tinggal memotong kecil-kecil, ditempel-tempel. Seperti itu. Iya. Nah, menurut teknik kalian apa yang paling mudah? Terserah teknik tekan, mau yang gambar, mau teknik kolase. Silakan. Iya sudah buat ya. Hewan, tumbuhan tadi, kemudian hewan. Sudah dibuat, ada yang sudah jadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk desainnya. Sudah langsung digambar. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk desainnya.
Cari desain yang menurut kemampuan kalian ya. Yang menarik juga nanti hasilnya. Karakternya yang mudah dikenali ya. Kalau itu hewan, kalau itu bunga. Karena di sini seperti mengambil karakter ya, siluetnya, istilah kayak siluetnya kan gitu. Karena warnanya warna silver, enggak seperti warna sebenarnya karena tidak diwarna di sini. Ya, seperti itu. Jadi motif bisa kalian buat motif bunga, ya kelompok yang bunga, kemudian motif hewan untuk kelompok hewan, kemudian motif alam, ya panorama alam. Jadi membuat panorama alam ya, tema panorama alam. Kemudian yang satunya adalah gambar manusia, ya, orang. Nah, nanti karyanya dipresentasikan itu layak untuk dibuat seni teknik kolase atau teknik tekan kan seperti itu. Silakan kamu nanti pilih tekniknya pakai teknik yang mana? Teknik tekan atau teknik yang kolase. Nah, itu dua teknik yang paling mudah ya untuk diterapkan pada kriya logam ini. Seperti itu. Silakan dipilih dan cari gambar yang menarik menurut. Nah, 3 menit lagi. Ada yang buat kupu-kupu. Nah, 2 menit lagi. Desain kan cuma sketsa awal kan di sini. Ya, jadi cuma goresan yang berpola kan seperti itu. Hitam putih, tidak usah diwarna, kan cuma desain. Paling 15 menit kan sudah selesai. Ya, 1 menit lagi. Ya, sudah. Kalau sudah dikumpulkan di kelompoknya masing-masing, silakan dikumpulkan. Nanti dipresentasikan, ayo. Sudah dikumpulin. Ketua kelas ngambil yang di depan ke belakang. Ayo dikumpulkan sudah. Yang ketua kelas, yang di ketuanya di depan, silakan ambil. Nah, dikumpulkan. Ayo sudah, waktunya sudah habis. Desainnya. Ayo Bapak presentasikan lagi yang sudah. Nah, ini sudah. Yang di depan ambil ke belakang untuk bisa yang panorama alam. Sudah. Iya. Sudah. Nah, ini yang hewan. Ini punya siapa ini? Punyanya Immanuel. Mana Immanuel? Mana? Sini Immanuel. Nah, ini karakter apa? Kalian melihat di sini? Apa? Apa? Rusa. Kelihatan ya kalau rusa. Nah, kalau yang ini apa?
Nah, masih dikenali ya. Nah, karakternya masih dikenali bagus. Coba Immanuel sini bisa dijelaskan. Nah, punyanya Immanuel. Nah, kan pola dasar di sini. Nah, di sini mendesain apa dan menggunakan teknik apa nantinya? Kolase atau teknik tekan? Ya, di sini saya gambar besar. Terus nanti semuanya pakai teknik tekan. Teknik tekan. Ya. Oke, berarti ini sudah layak untuk diterapkan pada logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian, oke, terima kasih Immanuel. Selanjutnya, Gilbert. Mana Gilbert? Nah, punyanya Gilbert di sini mendesain. Nah, bisa dijelaskan ke temannya. Saya menggambar sebuah, saya akan menerapkan teknik tekan. Teknik tekan. Oke, sudah. Nah, di sini jelas. Ini gambar apa anak-anak mengenali? Buaya. Berarti kelihatan ya. Berarti bisa diterapkan pada logam. Nah, nanti ini Bapak nilai mana yang layak untuk dilanjutkan untuk diterapkan pada logam nantinya ya, seperti itu. Karena sudah waktunya mau habis. Dari hasil pembelajaran ini, nah kalian dengan belajar kriya logam, Kiara bisa jawab apa dari pembelajaran hari ini untuk kriya logam? Ya, Kiara. dalam dari bahan bahan bekas itu bisa sesuatu yang lebih cepat dan bisa dinilai. Ya, jadi dengan barang bekas, Tiara bisa menjawab karya seni dari barang bekas memiliki nilai guna ya. Gitu. Oke, itu evaluasi dari ini ya, karena jangan lupa besok mana bahan dasar logam ya. Bahan dasar logam kamu pilah-pilah ya, dipotong. Tahu tekniknya kan tadi Bapak Edi praktekkan cara memotongnya yang dengan mudah. Nah, jadi minggu depan tinggal menerapkan desainnya yang kamu gambar ke logam tersebut gitu. Ya, karena waktunya sudah habis. Nah, di sini bisa pimpin doa untuk penutup. Ciara sini, sekarang Ciara untuk penutup doa. Mari kita berterus terima kasih atas dari awal sampai akhir dan sekarang kami akan pembelajaran ini kiranya apa yang kami lakukan Ya, terima kasih Ciara. Ya, jangan lupa di sini ya untuk dibawa untuk minggu depan ya, bisa disiapkan. Siapkan. Ya, terima kasih. Silakan duduk.